Um, Oke. Jadi kalian kan bakal kalau buka harddisknya bakal tampilannya masih kosong ya. Jadi kemarin sudah saya suruh ya untuk menyediakan peta wilayah format SAP, ya enggak di grup. Iya bang. Sudah ya. Jadi teman-teman langsung masuk dulu. Oke, ini saya coba masukin. Nice. Nah, peta saya itu di Pangandaran. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya bakal ngajari teman-teman itu cara mengekspor si peta SAP ini. Jadi kan ini banyak wilayah ya. Ini ada ini, ada ini. Jadi kayak dia kan kepotong-potong kayak puzzle gitu ya. Gimana sih, Bang? Nah, saya mau ngambil misalnya daerah sini aja gitu. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Start editing. Cara pertama ya, ini cara pertama start editing. Kemudian nanti teman-teman klik aja start. Berarti masih ada start editing. Nah, oke, start editing dulu. Nah, ini start editing ya. Tadi yang tadi itu cuma tungguan aja ya. Jadi karena aku buka 2 layer harddisk. Jadi ini kita mulai start editing. Nah, kemudian kalian mau pilih wilayah mana? Misalnya nih mau daerah yang di sekitar sini aja, bisa kayak gini ya, dari wilayah sini kita pilih. Nah, untuk bisa memilih poligon yang tambahan poligon lainnya, itu teman-teman pas ngekliknya tekan shift ya. Nah, ini poligon kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, gitu-gitu. Jadi teman-teman kalau mau menghapus juga tekan shift. Jadi pas mau klik itu tekan shift. Gitu. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa ekspor nih ke data, ekspor data. Nah, ini kan ekspornya itu selected features, jadi yang terselect gitu. Nah, ini teman-teman bisa namain, misalnya ekspor, aku kan wilayah Pangandaran ya, misalnya Pangandaran. Nah, ini kan yang terselect doang kan. Nah, gimana? Bisa nggak yang ikutin? Ini cara pertama. Terus cara kedua, ada yang namanya teman-teman pakai open attribute table. Bang, izin memotong bang. Tadi ekspornya menunya Ya, di mana bang? kenapa? Izin memotong. Tadi ekspornya ada di mana bang? Klik kanan, data, ekspor data. Oh, oke baik. Oke baik bang. Oke, selanjutnya itu teman-teman bisa memilih per wilayah. Misalnya teman-teman mau ingin daerah mana aja itu bisa. Misalnya mau yang ini, coba kita klik ya. Daerahnya mana kita klik. Ini ya, di atas ya. Nah, itu sama, teman-teman bikin shift aja. Nah, misalnya gini kan. Ini contoh tadi ya. Nah, jadi kan terklik ini atasnya kan.
Nah, itu sama kayak tadi, ini kan udah terklik nih. Udah tinggal teman-teman ekspor. Nah, ekspor data udah sama. Nah, biar biar ini kan banyak banyak apa ya, kalau dibilang ya, banyak bolongnya nih, kayak nggak terekspor. Nah, kemarin kan udah belajar query builder nggak sih? Udah kan? Nah, kalau saya itu caranya biar per wilayahnya itu terselect, jadi saya pakai query builder sih. Nah, misalnya nih, teman-teman mau nge-select daerah, misalnya itu kita pakai kabupaten ya, biar agak luas. Nih kakak ini, kabupaten, misalnya kita pakai kabupaten apa yang banyak? Misalnya Kabupaten Pangandaran dah. Kabupaten Pangandaran, berarti ini kan PMD, apa. Nah, itu 2 kali sama dengan terus gitu. Nah, ini Kabupaten Pangandaran. Nah, kan luas kan? Nah, karena udah terselect, udah tinggal teman-teman ekspor aja Kabupaten Pangandaran ya. Kalau saya sih gitu, biar 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 nggak ini bersesuai dengan yang saya inginin. Jadi fungsi query builder itu ini salah satunya. Jadi teman-teman bisa langsung cepat ngecari yang mana aja Pangandaran gitu. Terus kita ekspor data, terus misalnya ini Pangandaran doang ya, Kabupaten ekspor Pangandaran. Nah, udah ini Pangandaran doang. Oke, jadi itu salah satu fungsi dari query builder yang teman-teman pelajari kemarin. Jadi memudahkan teman-teman untuk cari gitu. Itu sih. Oke, itu untuk pertama yang kita pelajarin. Kemudian kita bakal belajar yang namanya merge ya. Misalnya kita mau merge yang mana nih? Nih, kita misalnya di Kabupaten Pangandaran ini mau nge-merge sesuatu gitu. Start PDP, misalnya Kabupaten Pangandaran, saya itu mau nge-merge misalnya. Punten Bang, Ya, tadi kenapa? ketinggalan setelah ekspor data, terus kemana ya Bang? Nih ekspor data, data kan, ekspor data. Udah, terus Iya udah. nanti teman-teman milih ya udah ini tinggal default aja, tinggal ganti nama aja sesuai yang teman-teman inginin. Tinggal oke. Bisa nggak? Iya udah Bang. Habis itu? Masalahnya di mana? Terus nanti kan ada yes kan gitu. Ntar kita coba lagi ya. Ini pakai cara pertama dulu ya. Aku mau, Punten, sorry ya, kalau misal udah selesai prosesnya itu yang di unchecklist aja biar kelihatan hasilnya. oh iya, nih, misalnya ini ya tadi. Oke, kita ulang dah. Biar ini, yang cara pertama aja ya, biar cepat ya. Oke, ini contoh misalnya nih. Kita mau ngekspor misalnya daerah yang pinggiran ini dah. Ada berapa nih? Ada beberapa ya. Misalnya nih, start editing, terus oke, terus nanti teman-teman pilih nih wilayahnya. Untuk bisa membuat mengklik poligonnya itu lebih dari satu, itu bisa teman-teman pakai shift. Nah, shift. Terus udah ini yang teman-teman mau ekspor, klik kanan, terus data, ekspor data, kemudian ini ekspornya udah selected feature karena kita mau mengekspor yang kita select gitu kan. Kemudian teman-teman pilih nih rename aja tersesuai teman-teman, misalnya ekspor Pangandaran. Ini contoh aja ya. Aku nggak tahu sih wilayahnya apa, misalnya gitu. Ekspor Pangandaran 5 misalnya gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau milih lokasi lain pun bisa. Misalnya ini browse mau ke lokasi yang mana terserah. Misalnya mau ke SIG lah, atau bentar kita ke SIG. Itu bisa, tinggal sesuaikan sama teman-teman aja gitu. Nah, aku default aja terus oke gitu.
Jadi ini browse ini untuk tempat lokasi penyimpanan yang teman-teman inginin. Oke, Sip. Ini kan do you want to add the export feed data to map as a layer. Jadi ini kita mau menginginkan si data yang kita ekspor itu ditambahkan ke layer yang ini. Udah kita klik. Udah. Sip. Ini kan tadi udah kita ini ya. Nah, hasilnya gini. Jadi daerah yang kita select tadi itu terpisah dari sini, di administrasi desanya. Kita ekspor gitu, kita potonglah dari itu. Tapi nggak menghilangkan si administrasi desanya. Kita hanya kayak mengambil yang kita inginkan aja gitu. Simpelnya gitu. Aman ya sejauh ini? Oke, kalau aman kita ke merge. Nah, oke, kita ke merge ya. Nah, sebelum ke merge, ada yang mau bantu ingatin aku apa itu merge nggak? Gimana? Mungkin Gundewa deh. Gundewa tadi telat ya? Gimana Gundewa? Merge itu apa? Ada nggak orangnya? Kalau Gundewa, masih ada nggak? Iya bang, ada bang. Merge itu apa? Gimana? Bisa bantu aku ini nggak? Bantu aku dan teman-teman mengingat kembali nggak? Waktu itu tadi. Apa bang pertanyaannya bang? Merge itu apa? Pengertiannya. Gabungin bang, biar jadi Gabung. output sendiri bang. Jadi satu output Gabung gitu bang. gimana? Oke. Mungkin ada temannya yang bisa melengkapi atau udah pas yang dikata Gundewa. Ada yang mau bantu Gundewa nggak? Menggabungkan dua atau lebih fitur Polygon menjadi satu output baru bang. Oke, benar. Sip. Jadi benar yang kata Gondewa. Jadi fungsi ini untuk menggabungkan dua atau lebih fitur Polygon menjadi satu output yang baru. Tuh. Jadi teman-teman misalnya nih kita mau merge, misalnya kita start editing dulu ya, start editing. Kemudian oke-kan aja. Kita cek dulu biar enak. Nah teman-teman mau nge-merge misalnya daerah mana ya? Misalnya daerah sekitar sini deh. 2, 3, 4. Terserah dah mau gimana. Nah, kemudian kita merge ke si administrasi desa. Oke. Kemudian nah, ini merge. Jadi dia gabungkan nggak sampai kayak nggak ada garis-garis lagi kan yang misalnya tadi. Ini contoh satunya. Nah, tuh merge tadi ya. Kita coba lagi ya. Start editing. Nah, ini bisa misalnya kita mau pakai yang atribut administrasi desa, atau mau pakai yang ekspor pengendalian juga masalah. Misalnya kita mau pakai ini administrasi desa, kita coba dulu ya. Kemudian tadi udah tinggal pilih dan tinggal klik yang mau teman-teman merge, kemudian merge ke si administrasi desa, udah termatch. Ini yang teman-teman merge tadi itu ini bisa pindahin kok. Itu mungkin yang administrasi desa bisa di-unchecklist saja, nggak masalah itu. Biar kelihatan. Nggak bisa ya? Bentar, Ngam- Oh nggak bisa ya? nggak bisa ya, Karena karena dia kata saya code administrasi ya desa ini.
karena saya nge-merge-nya itu tadi Bang ke si administrasi desa. Jadi saya bikin si layers ini ke si administrasi desa. Coba kalau kita misalnya penganggarannya. Kalau teman-teman misalnya ke Pangandaran, misalnya ekspor Pangandaran, kita misalnya mau nge-merge ini, nggak bisa karena teman-teman makanya tadi si Pangandaran, jadi itu hanya di wilayah si Pangandaran aja gitu. Jadi sesuai dengan yang teman-teman ini, nah baru bisa di-merge-kan, udah, nah ekspor ke Pangandaran, itu merge-nya. Oke, itu kemudian oke. Nah ini merge, jadi merge yang ini. Kemudian kita ke dulu ya. Tadi Ramzi present ya. Iya bang, tadi mau nanya soal yang itu bang, yang Birch nggak bisa. Tadi barusan di kan negara itu ya, harus yang diekspornya. Ya, udah bisa. Jadi Iya sudah bang. tuh kemudian kita tadi belajar kayak coba kita buka slide kita. Kan, tadi kan tadi kan udah belajar match, kemudian kita coba union ya. Nah, jadi union itu kan untuk menggabungkan dua tool lebih fitur polygon gitu. Kenapa, Rehan? Ya bang, mau nanya sebelumnya tadi kan saya udah nyoba buat yang selektif data itu ya bang ya. Terus pas di ekspor itu nggak bisa bang. Gak bisa gimana? Iya pas di ekspor itu eh tulisannya cuma yang do you want to tadi maaf bang sebentar. Putus-putus Romohan atau di apa aja? Penyimpanannya di default aja. Iya, di default aja coba. Oh di default bang, berarti kita kan kayak saya kan udah bikin lintasan buat foldernya gitu ya bang. Berarti gak usah diubah gitu bang. Iya ya, defaultnya. Oh. Baik, Jadi bang. Kalau nggak sebenarnya pakai default juga enggak bisa itu? pakai geodatabase. Iya, Pakai benar yang kayak kata. geodatabase. Maaf bang Benar yang gimana? kata Bang Ricky. Jadi kalau misalnya kalau di sini kita nggak bisa sembarangan ngeletak misalnya di folder lain. Jadi kita harus bikin database-nya. Iya nggak Bang? Jadi kayak ada database-nya lagi. Jadi kalau mau bikin ke folder itu teman-teman harus bikin database-nya gitu, kayak gini. Database ininya. Jadi baru bisa nyimpan ke situ. Kalau Iya, nggak nanti bisa. pas berikut mungkin di share screen aja nggak masalah kita dikasih tahu. Kalau mau pakai geodatabase ya, kalau mau pakai default aja nggak masalah kayak gitu. Iya. Pakai default aja bawaan dari situ. Look not responding. Baik bang, terima kasih bang. Oke, itu aja dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita mau nge-unionkan. Misalnya kita mau union tuh, misalnya daerah nih. Ini kita coba ya. Nah, ini kan. Kemudian itu kita pilih union. Nah, system feature. Oke. Nah, ini union. Jadi union itu bakal dia ngegabungin si ini ngegabungin kayak tadi si merge, tapi bedanya tahu nggak teman-teman bedanya? Misalnya tadi kita gabungin ya, ini kan langsung nggak ada poligon lainnya kan? Nah, kayak nggak ada poligon lainnya. Tapi kalau di merge kita masih bisa ngeklik nih daerah ini, gitu kira-kira. Ini tadi nggak sempat saya merge tadi, saya union kan.
kira-kira gitu. Jadi dia tetap mirip, tapi dia kayak kalau kalau Merge itu kan langsung satu poligon baru ya fiturnya. Nah kalau Union dia masih ada daerah yang kita sama gitu. Nah, ini yang bikin atribut tabelnya yang MERS itu ada atribut tabel baru kayak gitu. Tapi kalau yang Union itu masih ada atribut tabelnya yang sebelum-sebelumnya, tapi muncul satu atribut baru lagi yang menerangkan yang hasil Union yang tadi kayak gitu. Kelihatan di Ini atribut barunya. Terus kalau yang Union itu ini bakal ada atributnya tetap nih. Kalau kita klik nih masih banyak atributnya di sini. Sorry. Ini itu gimana? Union. mungkin di ini dulu Sor, di unchecklist dulu administrasi desanya, terus di atribut tabelnya di bagian unionnya kayak gitu. Apa dilihat di bagian union. Kalau di saya bang Unionnya itu nggak ada kayak bikin layer baru sih. Bentar ya, aku coba. Harusnya bisa sih ada layer baru. Atau mungkin abang Baris kan bisa koreksi mungkin ada kesalahan spek saya. Harusnya sih bakal ada. Oh, oke. Aku ngerti sih sebenarnya di sini. Kita pakai yang Pangandaran aja biar kelihatan. Jadi kan tadi ada ekspor Pangandaran ini banyak ya. Kita coba bedain pakai yang ini aja. Misalnya teman-teman mau nge-merge ya, nge-merge ini. Kita editing. Ini Pangandaran, Pangandaran. Nah, ini misalnya teman-teman mau ya merge. Jadi ini kalau dari tutorial yang sebelumnya tahun lalu itu juga dia Aspar tahun lalu itu membuat kayak beberapa layer baru, apa namanya polygon baru kayak gini di layernya. Jadi ada beberapa gitu. Nah, biar bisa mau melihat perbedaannya. Misalnya ini merge ya, kita ke Pangandaran. Nah, kalau teman-teman lihat ini si open attribute table-nya itu kalau tadinya bisa nggak? Coba kita bisa nggak? Itu udah muncul atribut tabel yang baru itu yang hasilnya union itu. Coba klik yang union tadi. Nah, nah itu yang di bawah itu atribut tabel yang baru. Ini yang baru nih yang paling bawah. Kita ngebuat ke sini. Nah, kalau misalnya union, misalnya kita union kan ya. Nah, ini union. Kita mau coba union si Pangandaran yang ini ya, yang besar ini. Itu bisa. Terus kita hitung dulu. Ini dulu atribut tabelnya diubah dulu yang biar kelihatan yang apa nih yang atas itu di atribut tabelnya. Apa? Nah, itu di atribut tabel dulu. Nah, baru di union coba. Nah, oke, kita union yang tadi ya yang Oke, kita union coba ya. Teman-teman, misalnya ini ya, kita mau unionkan yang ini. Nah, ekspor ke Kabupaten Pangandaran. Nah, ini bakal misalnya ini dia nggak akan mengubah si tabel atributnya karena dia tabel atributnya bakal tetap.
karena dia bentar. Ya, karena dia masih ada si wilayahnya gitu. Kalau merge tadi enggak, yang merge ini langsung dia jadi satu wilayah, itu bedanya. Itu sih perbedaannya. Izin bang, Kemudian ya, izin berarti kalau merge merge itu dia tuh selain menyatukan daerah-daerah SHP yang bisa tapi atributnya juga. ya, Namun union itu dia menyatukan SHP-nya tapi masih ada atribut individu dari daerah-daerah yang disatukan tadi. ya kira-kira gitu. Ya, Mungkin abang mbak yang lain mungkin ada tambahan. beda atribut tabelnya yang sebelum-sebelumnya, tapi nambah lagi satu atribut baru. Kayak gitu. Ah, Itu benar-benar baru gitu loh. Yang sebelum-sebelumnya hilang kayak gitu. Yang atribut tabelnya. oh, oke oke, baik bang, terima kasih ya bang. Jadi, ya. Terus kita ke apa lagi ya tadi ya? Ke merge, terus union, intersect. Simetrical. Oke, intersect dulu. Ini untuk fitur yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pertimbangan fitur polygon. Yaitu fitur atau data atribut overlap. Nah, caranya gimana sih? Oke, kita ke intersect dulu. Intersect. Nah, intersect. Nah, ini kita bisa outputnya itu misalnya kita ingin di darat administrasi desa sama karya. Oke, administrasi desa Kabupaten Pangandaran. Nah, oke, ini kita bikin intersect. Jadi teman-teman eh, bikin namanya, kemudian oke. Nah, ini daerahnya yang eh, yang menjadi bagiannya, atau mungkin kita coba ulang deh karena tadi ada beberapa. Nah, kita coba masukin ulang. Oke, jadi kan udah bercampur aduk ya di administrasi desa, biar lebih jelas tentang itu kita masukin administrasi desa yang baru. Hmm, Oke, tentang administrasi desa, kemudian ya kita coba di sini aja di baru itu kita bisa gitu. Oke, processing terus intersect. Nah, ini ada beberapa layer. Nah, ini karena tadi intersect itu merupakan fitur yang menggabungkan dua atau lebih persimpangan fitur polygon. Nah, outputnya itu seluruh fitur atau data atribut yang overlap. Jadi, seluruh fitur dan data atribut yang overlap. Jadi, yang overlap. Ambil contoh tadi. Administrasi desa. Terus kita mau ke yang Pangandaran. Oke, kemudian ini kita ganti inversi. Ini kita coba dulu ya. Empat lagi.
Unchecklist aja yang nggak dipakai bang. Ini, Itu udah intersect itu. ini udah intersect. Yang di zoom to layer aja. Yang administrasi ini nggak usah dipakai ya nggak apa-apa. Hmm. Ini intersect yang udah Itu di intersectnya. Jadi dia kayak apa tadi, fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua fitur yang fitur polygon. Nah, outputnya itu yang overlap. Jadi kan tadi kita ngemasukin si administrasi desa sama si Pangandaran kan, Pangandaran yang ini. Nah, karena si Pangandaran dengan si atribut desanya itu yang cuma yang overlap itu artinya itu mungkin di hanya si daerah ini aja, maka kalau kita intersect hasilnya maka daerah ini aja, kira-kira gitu. Karena dia yang tumpang tindih yang daerah ini aja, yang si Pangandaran ini aja, jadi dia intersectnya yang ini, kira-kira gitu. Kemudian kalau misalnya symmetrical difference itu perbedaannya, misalnya ya kita coba symmetrical difference. Bentar, symmetrical difference itu ada di fitur search. Kalian bisa search langsung itu symmetrical. Kalau teman-teman lupa datanya bisa dilihat di analisis tools. Nah ini teman-teman coba buka aja di sini. Nih di overlay. Nah symmetrical difference. Nih bisa. Nah kemudian kita pakai inputnya administrasi desa. Kemudian kita pakai stok Pangandaran. Oke, kemudian namanya jangan lupa kita coba ya symmetrical difference. Nah, jadi bedanya dari intersect sama apa namanya symmetrical difference itu jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke PPT, jadi kalau symmetrical difference itu merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat fitur atau kelas baru dari dua lebih fitur polygon yang saling overlap. Nah, outputnya itu data yang tidak overlap. Jadi kalau tadi kan yang overlap symmetrical difference itu kan merupakan si ini ya. Nah, yang overlap kan yang ini, yang daerah ini kan yang overlap. Nah, kalau di intersect kan, yang kalau di kita intersect maka outputnya kan yang overlap, makanya hasilnya segini doang. Tapi kalau symmetrical difference, outputnya itu yang tidak overlap, itu perbedaannya. Paham nggak sampai sini? Itu perbedaannya. Terus kita tadi match sudah, Yulia sudah, kemudian di solve. Nah, ini tadi di solve ya pertanyaan temannya. Misal nih kita nge-dissolve. Dissolve itu di mana ya? Nih ada dissolve. Nah, misalnya kita nge-input di administrasi desa. Nah, kita mau nge-dissolve kemana sih gitu kan? Misalnya teman-teman coba buka atribut table-nya dulu. Teman-teman mau nge-dissolve kemana nih? Kira-kira gitu kan. Kita coba dissolve-nya itu ke, ini kan ada nama objek, ada terus ada kode, terus ada metadata dan lain-lain. Nah ini ada KC, terus ada WAMBKK. Nah kalau teman-teman mau dissolve misalnya nih, teman-teman mau milih ke lokasi Pangandaran atau Tasikmalaya atau kemana gitu. Kalau teman-teman maunya per kabupaten ya silahkan pilih, berarti WADMKK. WADMKK. Oke. Kemudian ini tadi udah ya, WMDKK. Terus teman-teman pilih outputnya itu apa? Misalnya di shop.
Nah, sering sering banget kita kan misalnya nih mau bikin output, nah itu kadang gagal kan, error. Nah itu sebenarnya teman-teman coba klik aja ini, defaultkan aja daerah lokasinya, terus bikin nama aja misalnya Pangandaran di Salt. Nah misalnya gitu. Jadi lokasinya itu default aja, tapi namanya diganti aja, jadi disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Terus jangan lupa .skp. Nah ini kan kita pakai WAMDKK ya, per kabupaten, kemudian output. Nah nih tadi kan kita kan maksudnya ini ya, kemudian kita mau ngedissolve. Nah ini yang saya bilang tadi, kan kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di Pangandaran peta aslinya itu eh, sebelum ini kan tadi merge ya, ini union ya. Kalau kita lihat ini kan banyak daerah ya, atau fitur-fitur. Nah ini ada ini. Ternyata mereka itu sebenarnya kalau di attribute table itu merupakan satu fitur yang sama gitu maksudnya. Ya tadi kita bikinnya itu ke kabupaten ya. Ini kan ada Kabupaten Ciamis, Cilacap. Nah itu dijadikan satu menjadi WAMDKK. Jadi ke kabupatennya. Jadi disatukan ke kabupaten. Bang, gimana kalau kecamatan? Bisa nggak? Bisa, kita coba aja ya. Misalnya di South, terus kita kecamatan itu kalau kita pakai administrasi desa itu kecamatan itu mana ya? Ini katakan, nah ini KC ya. Misalnya di South Pangandaran, di South misalnya KC kecamatan. Coba. Nah, oke. Terus dia dia. Wait, coba yang nah, kesalahan bisa indikasi. Coba indikasi. 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 Nah, tadi itu kenapa saya salah itu, saya masukkannya itu nah tadi itu saya masukkan misalnya input ilustrasi. Nah saya tadi itu kesalahannya itu saya masukkannya itu ke ini WIADKC, jadi ke merge satu ke ini apa namanya, ke di satu wilayah harusnya ini, jadi saya salah klik. Jadi karena sesuai atribut saya mau bikinnya itu ke per wilayah ini KC atau per apa namanya isi dari tabelnya gitu kan. Tadi pengertian dari desain itu adalah proses menghilangkan batas antara poligon yang memiliki kelas data atau atribut yang identik atau sama. Jadi saya mau dissolve-nya itu ke atribut yang sama di kecamatan ini. Itu tadi kan saya nge-dissolve-nya itu ke data yang sama di kabupaten, kira-kira gitu. Jadi kan ini kelihatan perbedaan antara nge-dissolve di kecamatan sama di kabupaten. Di kecamatan, di kabupaten. Itu kira-kira. Terus kita lihat nih ya, table. Nah ini kan kecamatan nih, kecamatannya ada banyak nih.
ada warna reja, terus tawang, filler reja, bla 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 lah. Ini banyak ya. Nah, kalau yang si Mandarin ininya, kita coba. Nah, ini cuma Kabupaten Ciamis. Nah, jadi lebih dikit. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita terakhir di South Split yang terakhir. Nah, itu gimana sih? Oke, split itu misalnya split itu kan seperti saya bilang itu seringnya dipakai ke jalan. Nah, itu masukin kan kalau kita download SAP itu kan banyak ya, ada jalan, ada area, banyak lah pokoknya. Coba kita pakai jalan. Bentar, jalan. Oke, ini jalan lain. Nah, kita coba masukin ya. Nah, kita coba pakai jalan untuk nge-split. Nah, kita editor, start editing, terus pilih jalan. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, misalnya kita mau pakai jalan yang panjang, kita cari jalan yang panjang dulu ya. Ada nggak jalan yang panjang? Nah, ini kita coba, ini contohnya ini cukup panjang ya. Nah, caranya gimana sih nge-split itu? Ini kita klik ini, terus ini ada split tool. Udah, teman-teman tinggal potong. Jadi ini ada dua kan? Itu sih split. Contohnya, misalnya ini mungkin ada jalan panjang, nah kita split aja sesuai daerah yang teman inginkan. Udah, tinggal misalnya teman-teman mau bagi ini, tinggal split. Gitu sih. Nah, enggak ya? Kita cari dia. Nah, ini kan kepotong jadi dua dia. Ini untuk ini terus ini. Jadi ada dua nih kepotong. Jadi ada dua yang dipotong. Kira-kira gitu sih untuk nge-split. Udah selesai. Ada yang mau ditanya nggak yang dikerjakan tadi? Bang, izin bang. Ya, silakan. Tadi buat yang fungsi yang terakhir, gimana bang? Itu buat Yang ngebagi, ya itu ngebagi jalan gitu ya bang ya? Iya, sebenarnya nggak hanya ngebagi jalan doang. Kayak tadi kata Farhan ya, itu bisa juga ngebagi daerah ya Han, atau gimana? Karena biasanya sih split ini splitnya dipakai untuk jalan. Jadi misalnya jalan ataupun lainnya itu panjang, kita bisa nge-split, ngebagi gitu. Kan contohnya itu gini, misalnya ada satu inputnya. Nah, teman-teman mau bagi ke dalam 4 zona, ya udah bagi 4 gitu kan. 4 itu juga, tapi di jalan ini teman-teman mau bagi dua, misalnya jalan ini sama panjang, ya udah tinggal di editor, terus pilih jalan, terus kemudian pilih ini, kemudian pilih jalan yang mau dibagi, misalnya ini contoh aja ya, kemudian ya udah tinggal di split. Ini kan kebagi dua nih jalan. Gimana? Bisa kan? Ya paham bang. Oke, maksudnya. Izin bertanya bang. Ya, gimana? Iya bang Hasan, saya bingung. Tadi kan untuk yang intersect, symmetrical difference sama dissolve itu, jadi yang dimasukin ke input features-nya itu bagian mananya sih bang? Yang kita udah ekspor atau masih yang di administrasinya lagi, atau saya kurang paham bang? Kita ulang aja ya. Misalnya tadi apa ya?
simetrikal ya. Ya yang intersect terus symmetrical gitu. Itu tadi yang ada input feature-nya itu saya belum ngerti, Bang. Nah, misalnya simetrikal ya. Misalnya kita input administrasi desa, kemudian outputnya itu di misalnya kita mau ekspor Pangandaran. Nah, coba. Kemudian ini namanya kita bikin dari simetrikal. Kita coba ya. Nah, jadi, nah ini dia. Jadi kan simetrikal itu sesuai dengan pengertiannya tadi. Jadi, nah itu dua outputnya itu fitur data yang tidak overlap. Jadi kan tadi kalau kita ngebikin symmetrical difference dengan input si administrasi desa dengan yang inputnya itu administrasi dengan ekspor Pangandaran, ini kan yang overlap itu kan antara si Pangandaran ini aja sama yang administrasi desa kan daerahnya ini doang yang overlap. Nah maka hasilnya itu yang tidak overlap. Jadi yang tidak overlap itu kan daerah ini semua luasan ini. Jadi gimana? Ini Oh, berarti yang Kalau berarti yang maaf Bang. Berarti yang dimasukin ke pas yang input feature itu berarti yang SHP data administrasi kecamatan kabupaten gitu langsung ya, Bang? ya, nah kalau yang untuk symmetrical difference, jadi misalnya nih kamu mau symmetrical difference, misalnya fitur A dengan fitur B kan misalnya gitu, ya udah masukkan sebagai inputnya itu mana tadi? Symmetricalnya. Nah masukkan aja inputnya itu misalnya administrasi desa. Nah kamu mau symmetrical difference-nya ke mana nih feature-nya, update feature-nya itu berarti udah tinggal pilih aja misalnya mau kemana gitu, ke Pangandaran kah atau kemana gitu, bebas. Tes sorry, keputus. Nah tadi yang di solve itu nanti tinggal kamu masukkan input terus kamu ubah namanya sesuai yang kamu ingin, jangan lupa pakai SHP belakangnya misalnya di solve. Nah udah tinggal kamu pilih kamu mau kemana nih nyamainnya, ini ada set area, length, BMDKK, terserah mau kemana aja gitu. Kalau aku sih biasanya ke kecamatan atau kabupaten karena lebih gampang iniinnya. Tapi ini sesuai keinginan ya nanti misalnya nih teman-teman nanti mau di nya ke misalnya daerahnya luasannya sekian, bisa aja gitu. Misalnya WMDKK udah tinggal oke. Itu sih Ramzi. Nanti hasilnya kalau yang WMDKK itu mana bisa. Nah ini. Oke. Bisa tadi. Nah ini kan tadi yang si kabupaten, ini yang kecamatan. Jadi sesuai keinginanmu aja sih. Ini contoh aja. Ada lagi nggak mau ditanya? Atau gimana kan? Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ada lagi nggak yang mau nanya? Bang izin bertanya Bang. Silakan. Iya itu yang tools yang simetrikalnya tuh ada di sebelah mana ya Bang?
Oh ya, symmetrical difference itu teman-teman bisa search dengan namanya itu symmetrical difference. Tapi kalau teman-teman agak sulit untuk mengetik cara cepatnya itu ke Art Toolbox nih. Nah, ke Toolbox, kemudian teman-teman cari nih, ini kan ada banyak nih 3D analisis, terus ada 3D visual. Nah, teman-teman bisa nyari di nah, kan kalau terbuka gini kan tampilannya. Nah, teman-teman klik yang analisis tools, kemudian nanti ini ada extract, klik extract atau symmetrical difference itu ada di overlay. Nah, klik aja nih misalnya gini overlay. Nah, ini dia symmetrical difference. Kalau kamu bisa ngejanya ataupun hafal, ya udah tinggal bikin aja. Itu nggak ya? Kita bisa aja di metrika. Bisa aja langsung di search. Nah, langsung ketemu. Gimana? Aman nggak? Paham bang. Makasih bang. Kalau buat yang tadi split tuh di mana ya bang? Split. Error ini. Oke, yang split ya. Ini, jadi kalau yang split, nah, ini split ya. Nah, kalau aku biasanya sih pakai jalan ya. Aku biasanya pakai jalan. Nah, udah teman-teman editor start editing, kemudian pilih jalan. Nah, misalnya kita mau split jalan yang cukup panjang mana ya? Nah, misalnya ini aja kita mau split ya. Kemudian ini ada di bawah toolbar option ini ada split. Ini split tool kalau di aku ya. Gimana, aman tadi nggak nanya? Lagi coba nyari juga ya. Di sekitar sini sih yang ada panah, ini ada di sekitar sini. Split dan split aja keluar. Sih. Lagi nggak mau nanya? Kalau nggak kita ke beberapa fungsi. Di sini yang laptopnya nggak ada artisnya banyak nggak? Gimana teman-teman? Dengar nggak suara gue? Gimana guys? Cukup atau gimana?
Jim, tanya lagi bang. Hmm. Ya tadi kan saya sempat tertinggal tuh bang yang di bagian yang symmetrical difference-nya itu kan input fiturnya kan yang administrasi desa AR. Nah, terus tuh outputnya kan udah. Terus itu diapain lagi bang? Coba share Update screen deh. fiturnya tuh di bentar bang. Izin share screen bang. Nah, itu di Ya. Terus sini masih bingung bang, ini diapain lagi bang? Ini dipakai itu atau enggak? pilih aja pakai, misalnya nih kamu kan symmetrical difference itu kan tadi yang seperti saya bilang ada 2 poligon nih, enggak, ada 2 poligon misalnya, atau 2 fitur, bukan poligon sih, 2 fitur. Nah misalnya fitur A, fitur B itu kamu milih fitur A-nya itu berarti tadi si administrasi desa. Nah fitur B-nya itu mau kamu bikin yang mana? Misalnya contoh aja, kamu mau pakai yang mana? Misalnya yang kamu ekspor dah. Nah, enggak. Nah, terus udah kemudian itu namanya coba oke kan? Bisa nggak? Nah, udah itu metricalnya. Oke bang, makasih bang. Coba uncheck. Kamu bikinnya yang gimana? Coba uncheck itu yang bawahnya. Cuma pilih yang simetrikalnya aja. Administrasi desanya juga uncheck coba. Nah, coba. Nah, kan tadi si administrasi desanya kan luas tuh. Nah, ekspor serangnya kan di atasnya doang kan. Nah, kalau yang symmetrical difference itu kan yang data yang tidak overlap. Jadi hasilnya itu cuma yang bagian bawah dari punyamu aja. Paham nggak? Coba bikin administrasi desa sama serang. Kamu bikin symmetrical difference sama serang. Nah, ini coba administrasi desanya kan luas tuh. Serangmu kan cuma bagian atas kan? Nah, Iya bang. Nah hasilnya coba symmetrical difference. Kamu uncheck itu duanya itu. Serang sama itu. Cek itu symmetricalnya. Nah, bagian bawahnya aja karena kenapa? Karena itu merupakan daerah yang tidak overlap.